Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah semata. Salawat salam teruntuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan sekelumit biografi sirah perjalanan beliau Mbah Kyai Haji Ahmad Marzuki Kiriloyo Wukirsari Imogiri Bantul Yogyakarta. Beliau lahir di kampung Kiriloyo dari seorang ayah Mbah Kyai Haji Romli dan ibu Hajah Siti Syarifah binti Kyai Haji Muhammad Ali. Mbah Marzuki kecil dulu namanya Hadi. Entah tahun berapa dan berapa tahun dia diberi nama itu, akhirnya ada nama baru, artinya diberi nama Ahmad Marzuki. Nasab beliau Mbah Kyai Haji Marzuki, ini data yang baru saja saya peroleh di bulan ini. Mbah Kyai Haji Ahmad Marzuki bin Kyai Haji Muhammad Romli bin Kyai Syahid, Mbah Kyai Syahid bin Kyai Estad Sepuh. Ini semuanya makamnya ada di Mlibiran, Kulon Progo. Mbah Estad Sepuh putra dari Mbah Hasan Mubarak Sidolaut. Mbah Hasan Mubarak bin Mbah Kyai Jauhar Miski. Mbah Jauhar Miski putra Mbah Kyai Jangkung Lendah, Kulon Progo. Mbah Jangkung putra Mbah Sunan Cirebon atau Syekh Abdul Karim yang bermakam di Gunung Kiriloyo. Ini data saya peroleh dari Mlibiran dan juga dari Wonokromo. Dan ini kelihatannya data ini mendekati kebenaran, dilihat dari tahun-tahun mereka hidup. Beliau oleh orang tuanya dipondokkan pertama di pondok pesantren Termas. Entah berapa tahun saya tidak tahu, yang jelas barangkali lebih dari 3-5 tahun. Setelah itu ada yang mengatakan di Jamsaren Solo, terus ke Kali Somolangu, Kebumen. Entah berapa tahun saya juga tidak tahu. Terus pindah ke Watu Congol, Aswan Mbah Kyai Haji Talhar. Ini pun saya tidak tahu seberapa tahun lamanya. Yang terakhir dari Watu Congol pindah ke Pondok Pesantren Kerapia, Aswan Mbah Kyai Munawir. Waktu masih di Pondok Pesantren Kerapia, di Pondok Pesantren Mbah Dalhar, Bapak pernah mimpi
mimpinya diaturkan kepada Mbah Talhar. Mbah, kok saya semalam mimpi melihat cahaya yang terang sekali. Oleh Mbah Talhar didhawuhi, oh segera kamu pulang, kamu akan dihajikan oleh ayahmu. Akhirnya pulang, dan benar apa kata Mbah Talhar sebagai keramatnya Mbah Talhar. Dia pulang, tahun itu juga naik haji, dan haji pertama itu pada tahun 27. Sementara lahir beliau adalah tahun 1901. Dalam perjalanan haji, dia bertemu dengan seorang teman. Teman itu namanya Syekh Yusuf, yang pada akhirnya diketahui katanya bahwa Mbah Syekh Yusuf itu adalah salah satu raja jin yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Habis pulang dari Makkah, entah tahun berapa persisnya, Bapak menikah, mendapatkan 2 putra laki-laki yang tiada lain adalah satu Bapak Kiai Haji Asy'ari Marzuki dan Bapak Kiai Haji Habib Marzuki. Perkawinan tidak berlangsung sampai akhirnya pisah, dan Bapak kawin lagi dengan seorang istri namanya Mbah Ijah, tetangga di Kiriloyo sini, tapi juga tidak mendapatkan anak, pisah lagi, terus kawin lagi dengan Mbah Nyai Amin dari daerah Ngelanteng, Imogiri, dan kehidupan rumah tangga pun tidak berjalan lama. Akhirnya kawin lagi dengan Ibu Nyai Zuhroh binti Haji Rubai, yang akhirnya melahirkan Pak Kiai Haji Masudi Marzuki dan saya dan adik saya Siti Hanah Marzuki. Ini keluarga Mbah Marzuki. Cara Bapak mendidik anak, semuanya dipondokkan. Semuanya dipondokkan, yang laki-laki terutama Pak Asy'ari, Pak Habib, Pak Masudi, dan saya sendiri dipondokkan di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Dan setelah Pak Hari selesai IAIN, Pak Hari disekolahkan di Baghdad, Pak Habib Pondok Pesantren Krapyak juga, tapi di usia yang masih relatif muda dia melangsungkan perkawinan dengan Mbak Badriah, putri Bapak Kiai Haji Suyuti. Dan Pak Masudi juga begitu, nikah. Setelah selesai di Pondok Krapyak, nikah, mendapatkan istri Mbak Olfah Nuriyati binti Bapak Noto Pawiro atau Haji Amir. Ini sekelumit
kisah keluarga Mbah Marzuki. Dakwah beliau baik di Kampung Giriloyo ataupun dusun-dusun sekitar, bahkan di kabupaten atau di luar kabupaten, dia mulai berdakwah di luar kampung itu tahun 31. Beliau mulai berdakwah di Gunung Kidul. Ketika itu bisa dibilang Gunung Kidul masih bisa dibilang belum ada santri, kecuali tempat-tempat yang sudah tua seperti Getas dan barangkali di daerah Gedat atau mana. Sejak tahun 31 itulah dia berdakwah keliling hampir seluruh pelosok Gunung Kidul pernah dijelajahi oleh Mbah Marzuki. Oleh sebab itu mereka sampai sekarang itu kenal siapa beliau, karena dakwah beliau selain dakwah bilhal, mengajak langsung kepada umat untuk diajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan laku-laku syirik dan yang menyimpang dari agama. Selain itu memang Mbah Marzuki punya banyak kelebihan soal ketabiban. Banyak sekali warga Gunung Kidul khususnya itu yang minta obat, minta tombo. Akhirnya banyak sekali yang sembuh karena pengobatan beliau. Juga karena ketika itu barangkali dunia masih sangat serem, tempat-tempat masih banyak yang angker-angker. Mbah Marzuki memang ahlinya untuk mengusir gendruwo dan jin ataupun setan yang mengganggu masyarakat. Akhirnya karena umat merasa hutang budi dengan beliau, akhirnya sampai sekarang mereka itu masih menganggapnya sebagai bapak, sebagai simbah, sebagai murabbir ruh. Jadi tiap tahun hari raya itu pasti mereka berkunjung ke Giriloyo sini. Dari sejak awal sampai sekarang adat kebiasaan ziarah ataupun berkunjung itu masih tetap berlangsung dengan baik. Bahkan setelah beliau mangkat, dimakamkan di lingkungan Pondok Pesantren Ar-Ramli ini, banyak sekali berziarah dari luar daerah. Itu karena mereka merasa hutang budi dan dianggap sebagai orang sepuh yang patut untuk dihormati. Tentang sekelumit manaqib beliau, karena dia sudah mengenyam pendidikan di pondok-pondok pesantren yang banyak sekali, dan dia dalam menjalankan ta'alum ataupun bahkan mengamalkan ilmu yang dia capai, akhirnya dia bisa dibilang mempunyai manaqib, lakon baik yang pada akhirnya ditiru atau diamalkan oleh anak cucu dan masyarakat. Yang pertama, dia adalah salah seorang mursyid tarekat Satoriyah, di mana kita tahu bahwa tarekat Satoriyah adalah salah satu dari sekian ratus tarekat muktabarah yang ada di dunia, dan tarekat Satoriyah adalah termasuk tarekat yang tertua,
bahkan terbesar di Indonesia pada umumnya ketika masuk ke negeri Indonesia. Sehingga dengan kemursyidhan beliau dan memang tarekatnya yang bisa dibilang tarekat paling mudah, paling ringan, akhirnya banyak sekali umat itu mengikuti tarekat beliau, yaitu tarekat Satoriyah. Ini satu manaqib. Yang kedua, Bapak mempunyai ijazah, sahibul ijazat, yang sekarang banyak diamalkan hampir di seluruh pelosok masyarakat. Ambil contoh ijazah beliau tentang Asmaul Husna, diambil salah satu Asmaul Husna, Ya Latif. Dia punya sanad yang barang siapa menghadapi problem yang besar atau mau ujian atau apa, seorang harus semedi, bertapa, tapi bukan di gua-gua enggak, tapi tawajuh kepada Allah dengan membaca asma Allah Ya Latif, Ya Latif sebanyak 16.641 kali dalam satu majelis, tidak boleh diselani ngomong, jadi harus selesai. Insya Allah dengan mengamalkan asma itu, siapa saja yang mengamalkan akan mendapatkan keberhasilan. Itu salah satu ijazah. Terus ijazah kedua, dongo akhir zaman. Mestinya kalau namanya doa itu kan untuk kapan saja, tidak harus untuk akhir zaman. Tapi Bapak mempunyai doa ini khusus untuk menghadapi fitnah di akhir zaman. Barangkali kita tahu semua tentang fitnah akhir zaman yang sedemikian dahsyatnya. Doa ini rangkuman antara bahasa Jawa dan bahasa Arab yang bunyinya kurang lebih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma naqta dinulu ahub ing Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma roh amadab ing nurullah somad kelawan roh idofi jisim amadab rupaku ing cahya ning roh angadeg uripku ing cahyane Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Quddus, Ya Alim, Ya Karim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Rabbal Alamin. Ini soal doa akhir zaman yang diajarkan kepada umat. Ijazah yang ketiga, yang ini baru dipopulerkan oleh Sekjen PKPNU, Pengkaderan NU, oleh Mbah Kiai Mun M dari Jakarta itu. Ijazah wali kutuban. Jadi wali kutuban itu kita kontak kepada seluruh wali Allah yang ada di alam semesta ini. Caranya begini, kita berdiri menghadap ke barat dengan membaca Assalamualaikum
awliya Allah ta'ala nuqaba. Ya nuqaba, ya nuqaba, ya nuqaba, aghisna, aghisna, aghisna. Al-Fatihah. Selesai baca Fatihah, menghadap ke selatan dengan membaca Assalamualaikum awliya Allah ta'ala nujaba. Ya nujaba, ya nujaba, ya nujaba, ya nujaba, aghisna, aghisna, aghisna. Al-Fatihah. Selesai Fatihah, menghadap ke timur. Assalamualaikum awliya illahi abdal. Ya abdal, ya abdal, ya abdal, aghisna, aghisna, aghisna. Al-Fatihah. Selesai Fatihah, menghadap utara. Assalamualaikum awliya illahi ta'ala ahyar. Ya akhyar, ya akhyar, ya akhyar, aghisna, aghisna, aghisna. Al-Fatihah. Selesai baca Fatihah, tengadah ke atas dengan ucapan Assalamualaikum awliya illahi ta'ala Imra, ya Imra, ya Imra, ya Imra, aghisna, aghisna, aghisna. Al-Fatihah. Selesai Fatihah, menghadap ke bawah. Assalamualaikum awliya illahi ta'ala Ghaus, ya Ghaus, ya Ghaus, ya Ghaus, aghisna, aghisna, aghisna. Al-Fatihah. Setelah selesai Fatihah, terus putar ke kiri 3 kali, akhirnya menghadap ke barat. Dalam berputar, kita meminta tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang paling dalam. Semua ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pakai kata-kata, tidak pakai kalimat, tapi dengan hati nurani. Permintaan apa saja dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berputar 3 kali. Setelah berputar 3 kali, akhirnya menghadap ke barat, terus membaca Assalamualaikum awliya illahi ta'ala rijalillah atau rijalallah. Ya rijalallah, ya rijalallah, ya rijalallah, aghisna, aghisna, aghisna. Al-Fatihah. Sampai di sini habis hadrah kepada wali kutuban. Terus biasanya ditambah siapa aulia illah ta'ala yang sebanyak-banyaknya para ulama muslimin muslimat, dan nanti akhirnya yang terakhir untuk gongnya, untuk pungkasannya ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baru kita berdoa. Ini ijazah wali kutuban. Satu lagi ada ijazah, dan biasanya ini dilakukan di bulan awal tahun Hijri, di tanggal 1 Syuro, 3 malam berturut-turut setelah maghrib, disuruh oleh Mbah Marzuki untuk melakukan azan tumbal bareng-bareng, azan tumbal seluruh masyarakat, putra putri, kecil besar tua, semuanya ikut azan bersama selama 3 malam berturut-turut, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 tahun baru Hijriah. Ini sekelumit dari ijazah-ijazah Mbah Kiai. Soal khawarikul adah, keramat-keramat, barangkali saya tidak bisa menyebutkan satu saking banyaknya. Ini apalagi dari cerita-cerita santri-santri yang tua-tua yang sekarang sudah hampir habis. Ini banyak sekali kisah-kisah keramat beliau yang sudah banyak ditulis di buku-buku santri. Yang saya sendiri bisa saksikan, karena dia itu seorang mursyid, la ilaha illallah, itu tidak pernah berhenti dari mulutnya, sehingga menganjurkan untuk mendekati katakanlah al-kamal, kesempurnaan, kita harus senantiasa melafalkan atau berzikir la ilaha illallah 70.000 kali. La ilaha illallah selesai 70.000,
terus tambah lagi, tidak pernah henti-hentinya. 70.000 kali dikhatamkan berapa hari, semongko, seminggu, sebulan, atau bahkan lebih dari itu. Yang penting pakai bilangan 70.000 kali, yang terkenal dengan nama Petong Leksan. Ternyata ini membawa keramat yang luar biasa. Ketika beliau mau wafat, pada umumnya orang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut, itu yang menalkin, yang membisiki orang yang akan mati itu biasanya yang hadir, mbah atau pak atau bu, Allah, 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 Allah. Tetapi enggak, ini lain. Justru Bapak dalam keadaan sekarat justru mengajak para santri dan para hadirin ketika yang datang pada waktu itu, Bapak malah justru yang nalkin, ayo baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 kali. Terus kita diajar, dituntun. Jadi akhir dari hayat beliau dengan menuntun masyarakat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan itu terbalik ya, biasanya yang kita yang nalkin malah justru orang yang sekarat malah justru yang nalkin.